Halo teman-teman crypto trader dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita memahami probabilitas dan positif ekspektansi dalam trading cryptocurrencies. Apakah Anda tahu bahwasanya trading apapun itu ya di crypto market ataupun di forex market ataupun di commodity market, bahwasanya trading itu merupakan suatu permainan probabilitas. Sehingga dalam trading kita perlu memahami konsep probabilitas yang perlu dikaitkan dengan strategi trading, money and risk management, serta psikologi trading. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya probabilitas itu ya? Jadi probabilitas itu adalah suatu kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi. Untuk memudahkan ya, kita lihat bahwasanya koin itu memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Ketika kita melempar koin, maka kita akan mendapatkan probabilitas 50% untuk mendapatkan apakah angka ataupun gambar. Namun ketika kita melempar koin hanya misalnya 10 kali aja, maka kita tidak akan selalu mendapatkan angka 5 tidak akan selalu mendapatkan 5 angka dan 5 gambar. Mungkin bisa jadi dalam 10 kali kita melempar koin, kita akan mendapatkan 3 angka dan 7 gambar. Atau justru mungkin dalam 10 kali kita melempar koin, kita akan mendapatkan 10 angka dan tidak pernah mendapatkan gambar, ya. Nah, jadi apa yang salah dengan koin kita? Tentu saja tidak ada yang salah. Cuma ya masalahnya adalah di sini hanya saja lemparan yang sedikit, yang mana cuma 10 kali lemparan itu secara statistik tidak signifikan. Sehingga untuk mendapatkan probabilitas secara statistik yang signifikan, maka kita harus melempar koin sebanyak minimal 100 kali. Ya. Semakin banyak kita melakukan lemparan koin, maka akan semakin bagus. Sehingga kita akan mendapatkan jumlah angka dan gambar yang muncul menjadi seimbang. Artinya, dalam jangka pendek, hasil lemparan tidak bisa diprediksi, ya, dan sama sekali bersifat acak. Tapi secara jangka panjang, maka probabilitas itu akan menjadi signifikan. Nah, sekarang apa sih hubungan probabilitas dengan trading? Jadi ketika kita melakukan trading, maka peluang harga itu akan naik, itu 50%, atau peluang harga akan turun itu 50%. Sehingga kalau kita kombinasikan dengan strategi trading kita, misalnya strategi trading kita mempunyai tingkat akurasi 50%, artinya dalam 100 kali trading kita, maka kita akan mendapatkan 50 kali benar dan 50 kali salah. Bisa saja dengan strategi trading yang sama Anda mengalami menang 10 kali beruntun ya, atau berturut-turut, atau justru rugi 10 kali berturut-turut. Ya. Ini tidak berarti strategi trading kita salah, tapi secara statistik kita perlu melakukan trading ya minimal 100 kali untuk mendapatkan tingkat probabilitas yang signifikan. Kadangkala ya para trader ketika melakukan trading dalam beberapa kali trading, misalnya 5 atau 10 kali, dan dia mendapatkan loss berturut-turut, kemudian langsung dia akan memutuskan bahwasanya strategi tradingnya salah. Padahal secara statistik jumlah
trading yang dilakukan itu belum mencapai minimal statistik untuk probabilitas yang signifikan. Sehingga kembali lagi kita harus melakukan minimal 100 kali trading untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang probabilitas trading kita. Sehingga apakah strategi trading dengan tingkat keberhasilan atau win rate hanya 50% cukup untuk menghasilkan profit konsisten dari market? Sangat bisa, teman-teman. Bahkan kurang dari 50% pun kita bisa mendapatkan profit konsisten dari market, ya. Oke, seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya jawaban dari pertanyaan tentang tingkat win rate kita, apakah bisa menghasilkan profit konsisten, itu jawabannya sangat tergantung dengan kombinasi dengan risk to reward ratio. Di video selanjutnya ya saya jelaskan tentang apa itu risk to reward ratio, ya. Nah, untuk mendapatkan tingkat probabilitas yang signifikan, maka kita perlu melakukan backtesting. Jadi kita harus tes strategi trading kita untuk mengetahui tingkat akurasi apakah strategi trading kita ini cukup bagus atau tidak. Yaitu dengan cara kita melakukan coba strategi trading atau backtesting minimal 100 kali transaksi trading. Misalnya dalam 100 kali trading, ya, memiliki strategi trading misalnya dengan keberhasilan 70%, artinya dalam 100 kali transaksi trading, jumlah menang 70 kali dan rugi 30 kali. Untuk menghasilkan profit, maka tingkat win rate perlu dikombinasikan dengan risk to reward ratio, agar memiliki positif ekspektasi. Ini penting, teman-teman. Jadi positif ekspektasi itu artinya hasil akhir yang positif atau hasil akhir yang profit. Jadi ada 3 hal ya untuk mendapatkan positif ekspektasi dalam trading kita. Kalau kita mempunyai win rate yang tinggi, maka kita bisa set untuk risk reward ratio-nya rendah. Ya. Kalau win rate kita istilahnya moderate, maka kita bisa setting untuk risk reward ratio-nya moderate juga. Tapi kalau kita win rate-nya rendah, ya, jadi kita jangan merasa hopeless, oh saya win rate saya rendah di bawah 60% atau di bawah 50%. Kita tetap bisa profit, teman-teman, dengan cara kita settingkan untuk risk reward ratio-nya yang tinggi, ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Jika teman-teman punya win rate yang tinggi, ya, kita bisa settingkan risk reward ratio-nya rendah. Misalnya strategi trading Anda dengan win rate 70%. Jadi artinya rata-rata untung $100 dan rata-rata rugi misalnya 200. Maka kita bisa hitung ekspektasinya. Karena win rate-nya adalah 70%, berarti kita untung $100 dari 70%, dan kita ruginya cuma 30%, ya. Dengan rugi 200%, maka kita masih tetap mendapatkan profit $10. Ya. Bagaimana kalau win rate kita moderate? Ya, misalnya moderate itu 50%, ya. 50%, oke. Dengan win rate 50%, misalnya kita rata-rata untung $200, rugi kita adalah $100. Maka ekspektasinya bisa kita hitung 50% dari keuntungan kita, $200, dikurangi dari 50% dari kerugian kita. Kita masih mendapatkan profit $50. Bagaimana kalau win rate kita sangat rendah? Maka kita harus setting untuk risk reward ratio-nya lebih tinggi, ya, teman-teman, ya. Misalnya kita win rate kita adalah 30%. Nah, kita harus misalnya untung, ya, rata-rata untung kita $300, rata-rata rugi kita $100. Sehingga kita bisa hitung ekspektasinya 30% win rate kita dikalikan rata-rata untung kita $300,
dikurangi dengan rata-rata rugi kita $100 dengan loss kita 70%, tetap kita akan menghasilkan hasil trading yang positif, yaitu $20. Oke, jadi kesimpulannya adalah trader yang memahami korelasi antara win rate dengan risk reward ratio akan menyadari bahwa mereka tidak butuh strategi trading dengan akurasi yang tinggi atau strategi trading dengan risk reward ratio yang sangat besar. Jadi profile trading kita itu sangat ditentukan dengan win rate dengan kombinasi dari risk reward ratio kita. Ya, jadi kita hanya butuh kombinasi yang tepat antara win rate kita dengan risk reward ratio untuk menghasilkan positif ekspektansi. Dan sistem trading dengan positif ekspektansi inilah sebetulnya yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan profit dari market. Ya, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi-informasi dalam video saya selanjutnya. Terima kasih, happy trading, salam profit.